Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gua di channel 87 ya, Adit 87 ya, gue suka belibet ngomongnya. Dan pada video kali ini gue di sini akan sedikit membawakan sebuah topik yang cukup menarik gitu ya buat kita bahas, yaitu soal kasus bullying yang dilakukan oleh Baso Jinji Idol. Nah mungkin bagi yang belum tahu gitu, jadi Baso Jinji ini merupakan member ke-6 J Idol dulu gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk hengkang dari grup gara memang terlibat kasus bullying yang pernah dilakukannya selama masih SMA. Nah kenapa kasus ini menarik? Karena menurut gue kasus ini mirip sama kasus bullyingnya Bagaram, SRAP gitu ya, yang baru aja kemarin kejadian. Dan mereka juga sama-sama keluar dari grup gitu ya. Dan memang setelah keluar dari grup tersebut gitu ya, mereka memang dinyatakan tidak bersalah gitu ya atas tuduhan tersebut gitu. Nah mana yang kita bahas. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk like dan subscribe, dukung channel terus kembang. Dan ya udah, kita langsung ke videonya guys. Nah, sebelum lanjut gitu ya, alangkah baiknya jika kita ketahui dulu profil daripada Mbak Sojin sendiri di J Idol. Nah, jadi Mbak Sojin atau nama aslinya itu adalah Sojin, lahir pada tanggal 9 Maret 1998 di kota Haseong, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan. Nah, pada waktu itu, Mbak Sojin ini merupakan trainee gitu ya dari entertainment yang nantinya akan mendebutkan ke grup pertama PP Diva. Yang awalnya Baso Jinji itu bakal jadi anggota grup tersebut gitu ya, dalam membangun NNA. Namun memutuskan untuk mengundurkan diri dari grup tersebut sekitar tahun 2015 sebelum debut. Dan 3 tahun kemudian, dia kemudian terungkap di Twitter sebagai anggota J-Idol gitu ya, yang akan datang pada tanggal 10 April 2018 dan memulai debutnya sebagai anggota resmi pada tanggal 2 Mei 2018, menyusul juga dengan perilisan mini album pertama grup tersebut gitu ya, yang berjudul I Am. Dan pada 2 Agustus 2018, KBB Taiwan mengkonfirmasi bahwa dia pernah berkencan dengan Hui Pentagon di masa lalu, tapi mereka sudah putus katanya, dan menyusul foto keduanya itu beredar di sosial media. Nah, pada Oktober 2020, BSDP memperkenalkan peragaan busana mereka, Mini Sojin's I'm the Twin, dan memasangkan Sojin dan Mini bersama. Duo ini akan melakukan pertarungan gaya setiap saat untuk judul Trend Center yang merupakan kombinasi dari Trend Center dan Idol Center. Selain itu, duo ini akan mengungkapkan gitu ya rahasia gaya hidup mereka, dari bagaimana cara berpakaian, tips berbelanja, dan video pictorial atau fashion film. Dan pertunjukan padanya ini ditayangkan pada 14 Oktober melalui siaran Apple TV. Dan pada 20 Oktober 2020, Miracle Entertainment, Baso Jinji ini diperiksa dan dirawat di rumah sakit gitu ya, karena pergelangan kaki terkilir yang dideritanya selama latihan koreografi gitu. Dan Baso Jinji juga mengunjungi rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan. Dan agensi mengatakan gitu ya, sebagai hasil dari pemeriksaan oleh staf medis gitu ya, ligamen pergelangan kaki telah meningkat, dan menurut pendapat staf medis untuk kenakan gips atau pelindung gitu hingga sembuh. Atau kasus ini mirip sama injurinya Bak Chaeyoung Kepler kemarin ya, dimana memang Dwi sampai harus perform di atas kursi gitu ya, dan gips dan pelindung yang dimaksud juga sama kayak gitu, dan tidak dapat berpartisipasi dalam jadwal grup pendatang gitu, termasuk 2020 Live di DMZ pada 23 Oktober dan 2020 ke Culture Festival pada tanggal 20 Oktober. Nah, jadi sedikit berkomen tentang profil ya pada Baso Jinji sendiri di J-Idol gitu. Intinya biar lu familiar dan juga biar relate juga sama Baso Jinji gitu ya. Jadi memang Baso Jinji ini merupakan member pertama J-Idol dulu gitu ya. Kalau nggak salah terakhir dia nongol itu pasti comebacknya Last Dance kalau tidak salah ya. Itu adalah terakhir kalinya Baso Jinji ini tampil di grup gitu ya, sebelumnya memutuskan untuk hengkang gitu. Nah, jadi kita bakal langsung masuk ke kasusnya gitu ya. Jadi pada tanggal 20 Februari 2021, ada seorang netizen bernama Apa bicara melalui komunitas online menuduh Baso Jinji Idol ini telah membuli adiknya di sekolah menengah gitu. Dan menurut keterangannya si A gitu ya, saat Baso Jinji masih SMA dulu gitu ya, Baso Jinji sempat memanggil adik dan teman dari si A ini ke toilet lalu menampar mereka berdua. Kemudian gitu ya, Baso Jinji juga menyebarkan pesan ke grup preman sekolah yang dikepalai olehnya gitu ya, agar adik si A ini diperlakukan sebagai anak buangan di WOW Middle School. Akan tetapi gitu itu dan si ini kan langsung dibantah sayangnya oleh KBB Entertainment gitu. Dan menurut KBB Entertainment, si ini hanya pernah sekali mendengar argumen antara adiknya dengan Baso Jinji di telepon gitu ya, karena tidak terima adiknya diperlakukan begitu gitu ya. Si ini kemudian menghubungi Baso Jinji dan tiba-tiba memarahi Baso Jinji gitu. Si ini juga tidak terima gitu dengan bantahan KBB Entertainment untuk membela Baso Jinji gitu. Jadi si ini malah membeberkan lebih banyak bukti dan fakta soal kasus bullying yang dilakukan oleh Baso Jinji kepada adiknya. Dan menurut si A gitu ya, Baso Jinji ini pertama kali melakukan bullying kepada adiknya lantaran menuduh ada hutang smoothie gitu ya, senilai 3.400 won atau sekitar 44.000 rupiah. A juga menuduh Baso Jinji ini juga sengaja melakukan bullying kepada adiknya karena sang adik menjauhkan diri dari Baso Jinji gitu ya. Baso Jinji yang mengaku tidak mengingat dengan baik seputar kasus bullying yang temannya gitu, dinilai A justru mengenal tulisan anonim yang dibuatnya dengan sangat jelas gitu. Dan di sisi lain gitu ya, ini juga marah-marah dengan Entertainment gitu yang menyatakan bahwa ia harus berhenti menyebarkan
rumor palsu yang bisa merusak mimpi orang lain gitu. Yang berarti kan masa muda dan trauma yang diderita adik si ini kan sama tidak penting di mata mereka. Jadi kesannya itu AKB Entertainment itu lebih mementingkan karirnya Bae Sojin gitu dibandingkan trauma ataupun kejadian yang pernah dialami oleh adiknya si ini gitu. Dan setelah lama ditunggu-tunggu gitu ya, akhirnya adik si ini disebut sebagai si B gitu. Jadi emang Mojono sebagai entitas gitu ya, karena pakai inisial semua. Akhirnya mengeluarkan buktinya sendiri seputar kasus bullying Bae Sojin gitu. Dan B juga membenarkan gitu ya, bahwa ia memang pernah berteman sesaat dengan Bae Sojin karena memang mereka mengikuti kursus yang sama. Namun pertemanannya ini berakhir karena sang guru les melaporkan pertemanannya dengan Bae Sojin ini kepada ibunya gitu. Dan berdasarkan keterangannya si B gitu ya, guru les itu menyebut Bae Sojin ini sebagai preman dan membuat sang ibu melarang si B ini untuk berteman dengan Bae Sojin gitu. Jadi si B ini memutuskan untuk berhenti dari kursus tersebut gitu. Nah kan tapi kan Bae Sojin ini memaksa si B ini untuk tetap menghadiri kursus gitu ya, dan karena si B ini tidak mau gitu ya, Bae Sojin ini marah lalu menyuruh seluruh orang di sekolahnya itu untuk menjauh dari si B gitu. Dan karena perintah dari Bae Sojin ini pula gitu ya, si B ini juga mengalami bullying dari para murid laki yang dekat dengan Bae Sojin gitu ya, atau murid yang satu circle-nya lah bisa dikatakan ya. Dan tidak berhenti di pangkuan si B gitu ya, muncul lagi entitas baru berjudul si C gitu ya. Jadi memang mulai banyak yang speak up gitu ya. Ia mengakui dirinya tahu jelas soal kasus bullying yang dilakukan oleh Bae Sojin Idol gitu. Dan menurut si C gitu ya, ia tidak sekelas dengan Bae Sojin dulu di Middle School, tapi ia ingat dengan jelas bagaimana Bae Sojin berdiri di pintu gerbang sekolah untuk menghentikan adik kelas dan meminta sejumlah uang dari mereka, atau kesannya malak ya. Dan C juga menuduh Bae Sojin ini kerap mencuri sejumlah uang dari murid yang lain sembari ditemani oleh seorang siswa senior yang pernah masuk penjara khusus remaja. Setelah mencuri uang, Bae Sojin ini juga pernah berusaha mencuri jaket merek The North Face dari si C. Tapi ketika si D menolak gitu ya, memberikan jaket tersebut kepada Bae Sojin, jadi tampar dan tamparan itu meninggalkan bekas luka di pipi si C gitu. Jadi emang saking kerasnya tuh tamparan gitu ya, sampai berbekas. Dan tidak berhenti di situ gitu ya, Bae Sojin juga mencoret jaket si C ini dengan spidol permanen gitu ya. Dan itu membuat si C ini terpaksa berhenti dari Middle School gitu ya. Dan C juga memberikan kesaksian gitu ya, bahwa Bae Sojin ini beberapa kali tertangkap sedang merokok di sekolah. Dan C juga berjanji tidak akan menghapus kesaksiannya seputar kasus bullying Bae Sojin ini, meski apapun yang terjadi gitu. Dan jika suatu hari nanti postingannya ini terhapus gitu ya, C juga menyebutkan pihak AKB Entertainment lah sebagai dalang. Jadi kalau misalkan pengakuan atau postingan gue ini hilang gitu ya, kemungkinan AKB Entertainment yang ngelakuin gitu ya. Nah, karena ini juga diperpanas juga sebenarnya saat artis Sosin ini boro-boro juga terungkap menghadiri Middle School gitu ya, dan diduga sebagai korban bullying yang dilakukan oleh Bae Sojin gitu. Dan karena kan sudah sangat jelas gitu ya, terkenal di kalangan fansnya kalau Bae Sojin ini pernah mendapatkan masa yang cukup sulit sama dia di SMA dulu gitu ya. Karena dia merupakan artis yang terkenal di mana memang pada mengalami bullying semasa dia masih sekolah gitu. Dan saat itu sendiri juga secara ambigu gitu ya, mengunggah postingan di Instagram story-nya dengan berkata tidak ada pernyataan maaf darimu gitu, yang gue translatekan dari bahasa Inggris. Maka tak heran juga sebenarnya jika penggemar berasumsi bahwa Bae Sojin ini juga menjadi salah satu korban dari Bae Sojin gitu ya, karena unggahan ini dibuat setelah kita memberikan pernyataan resminya gitu. Dan tidak berselang lama gitu ya, karena kan emang kasusnya juga semakin panas gitu, dan juga dirasa memang Bae Sojin ini harus memberikan klarifikasi atau pernyataannya gitu ya, terhadap kasus bullying yang telah menimpanya. Akhirnya Bae Sojin ini secara resmi mengeluarkan kebenaran gitu ya, mengenai skandal bullying yang menimpanya gitu. Jadi istilahnya udah klarifikasi guys. Tadi dari isi pesan Bae Sojin gitu ya, yang gue rangkum gitu ya, yang memang gue ambil penting-pentingnya aja. Setelah masa sekolahnya, Bae Sojin ini adalah seorang yang populer dan ada rumor buruk tentang dirinya gitu. Dia juga menuturkan bahwa dia berpakaian dengan cara yang tidak sesuai sebagai seorang siswi dan telah merokok beberapa kali karena penasaran gitu. Dan Bae Sojin juga mengatakan dia yakin betul bahwa dia berteman baik dengan orang yang memposting postingan tersebut atau si B gitu ya, dimana katanya Doi pernah makan di rumah temennya dan menonton film bersama. Dia juga mengatakan gitu ya, bahwa kakaknya merupakan orang yang dia segani gitu ya. Dan Bae Sojin juga mengatakan bahwa alasan dia memarahi si B gitu adalah karena memang si B ini beberapa kali kayak janji gitu. Dan juga Bae Sojin berpendapat bahwa mungkin itu alasan si B juga menjauhinya gitu. Nah, ada pemesan lain gitu, yaitu Bae Sojin mengaku dia tidak pernah tidak pernah menyakiti temannya secara fisik gitu ya, tidak pernah mengendarai sepeda motor, tidak pernah mengirimkan pesan chat grup untuk membuat seseorang dikucilkan, dan dia juga pernah ngambil seragam atau barang orang lain gitu. Dan Bae Sojin juga mengaku tidak pernah berbicara dengan aktris Sosin selama hari-hari di sekolah. Jadi memang kalau menurut pengakuannya Bae Sojin gitu ya, Bae Sojin ini tidak kenal dengan aktris Sosin gitu. Dan Bae Sojin juga benar-benar meminta maaf gitu atas permasalahan yang tengah menimpa dirinya gitu. Nah, kan emang juga namanya juga kelar-kelar gitu ya, dan juga memang seperti biasa gitu ya, kalau misalkan ada kasus ini kan emang ada wanita itu kan yang paling
banyak di hit ya sebenarnya, jauh melebihi eh, idol laki gitu ya. Emang mana banyak kinet gitu ya yang mengharapkan ataupun memang meminta Baso ini keluar gitu ya, kan sama juga kayak Bagaram gitu ya. Awal-awal kan emang Bagaram ini kan disuruh keluar gitu ya. Nah sama juga ini juga yang menimpa Basojin gitu ya. Nah, agensinya itu Capital Timbun itu memutuskan untuk mendrop out Basojin imbas dari drama bowlingnya. Dan pengumuman pada Sabtu 14 Agustus 2021, Capital Timbun telah resmi mengatakan bahwa Basojin ini akan meninggalkan grup dan grup pun akan melanjutkan kegiatan dan promosi dengan pemasukan member seperti sekarang gitu. Dan akhirnya memang resmi keluar dari grup guys gitu ya, setelah memang Capital Timbun menyatakan bahwa mereka akan memutus kontak dengan Basojin imbas dari drama yang memang dialaminya gitu. Nah, uniknya di sini adalah 1 tahun kemudian gitu ya, semenjak keluarnya Basojin ini dinyatakan tidak bersalah gitu atas kasusnya gitu. Ini yang paling kocak sih menurut gue. Jadi Video Komparun Laut LLC gitu ya menulis pernyataan resmi mengenai hasil gugatan member The Idol itu atau Basojin gitu ya. Barunal SCC juga sebagai kuasa hukum Basojin mengumumkan gitu ya hasil putusan hukum terkait kontroversi bullying kliennya gitu. Nah, kuasa hukum Basojin atau Choi Seung Han gitu ya menyatakan kliennya mengaku pernah cekcok dengan pihak pelapor melalui sambungan telepon. Namun masalah tersebut telah selesai karena Basojin juga telah meminta maaf. Tapi So atau Basojin tidak pernah menggunakan kekerasan apapun atau memeras uang atau barang di teman sekelasnya gitu, tulis Choi Seung Han gitu ya, atau kuasa hukumnya. Dan karena hal itu pula gitu ya, Basojin ini tidak dapat mengakui ketuduhan tersebut atau menawarkan permintaan maaf terkait ketuduhan tersebut gitu ya. Komite sekolah yang menangani kekerasan dalam sekolah juga menyatakan Basojin ini tidak pernah melakukan perundungan. Dan Choi juga menyatakan gitu kalau pernah terlibat dalam insiden kekerasan di sekolah, tetapi bukan sebagai pelaku melainkan korban gitu. Namun saya juga pernah mengajukan tuntutan pidana terhadap orang yang mengaku korban tersebut, atau memang pernah mengajukan tuntutan terhadap si B itu si A gitu ya. Dan Joshua ini juga mengatakan gitu ya, polisi menyatakan bahwa tuduhan dari kedua korban tersebut bisa benar dan tidak ditemukan adanya penipuan atau mengada-ngada gitu. Dan setelah pada tersebut gitu ya, Basojin ini sempat menghilang dari publik cukup lama gitu ya, sebelum akhirnya tertangkap di mall sedang jalan-jalan. Dan juga terakhir Dewi sudah bikin akun IG guys, mungkin lu bisa silaturahmi ke akun IG-nya gitu yang akan gue tampilkan ya, atau gue cantumkan di deskripsi gitu ya. Intinya memang kasus ini cukup menarik gitu ya, karena memang sesuatu kasus yang memang tidak diduga itu bisa menghancurkan karir seorang idol gitu ya. Menurut gue sih ya, kalau Basojin itu masih ada di grup gitu ya, mungkin Joey Jaka bakal ngerasain perfect outkill 2 kali gitu ya di Idol gitu menurut gue. Apalagi kan Basojin ini merupakan member yang cukup impact juga sebenarnya di Idol gitu. Jadi sangat sayangkan sekali gitu ya bahwa Basojin ini harus keluar dengan kasusnya seperti itu gitu. Ini mana memang Sakwal pun juga dinyatakan tidak bersalah gitu. Dan memang kasusnya ini mirip sama Bagaram Sharpim sekali lagi gitu. Jadi mungkin bagi yang belum tahu kasus Bagaram Sharpim, mungkin gue bakal bahasin next time aja. Tapi menurut gue sangat disayangkan sekali gitu ya Basojin ini harus keluar gitu. Karena kan memang seperti yang gue katakan tadi, memang Basojin ini merupakan member yang cukup berimpact di Idol gitu ya, selain Basoyeon gitu. Dan akan cukup menarik juga sebenarnya untuk melihat dari sisi kinerja sendiri gitu ya. Memang banyak meminta untuk Sojin ini out dari grup gitu ya, tapi setelah out dari grup malah dikangenin gitu ya kan. Memang kejadian itu sama-sama kayak Bagaram gitu ya, dimana awal-awal banyak dihujat gitu ya, terus setelah keluar memang malah dikangenin gitu. Dan emang jadi anak-anak masalah mereka memang ingin Garam itu kembali gitu ya, bahkan Bagaram aja sampai ngilang gitu. Nah mungkin segitu saja teman-teman dari video kali ini. Intinya kalau misalkan ada kasus idol gitu ya, gue di sini menyarankan kalian untuk jadi tim netral aja gitu ya, jangan jadi penghujatnya apalagi ngebelanya gitu. Cukup jadi tim penyimak aja gitu ya, karena kan kita juga tidak tahu kebenaran kasus soal seorang idol yang memang menimpanya gitu ya menurut gua. Jadi ya jadilah K-popers yang bijak ya. Oke, silakan like dan subscribe guys. Kalau kalian suka dengan video ini, request bisa di drop di kolom komentar saja. Dan kalau ada saran ataupun misalkan ada mau koreksi, silahkan drop aja di kolom komentar ya. Oke, gue kru yang bertugas mengucapkan see you the next time guys, and bye bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.